Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelompok belajar. Ada beberapa pertimbangan yang perlu digunakan dalam penyusunan dan menetapkan materi pembelajaran, yaitu yang pertama, kebutuhan belajar nyata dari kelompok belajar atau warga belajar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran yang meliputi jenis tujuan pembelajaran dan tingkat kedalaman tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan materi atau isi pembelajaran sedapat mungkin mengandung 3 domain tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi atau isi pembelajaran sedapat mungkin mampu melibatkan peran serta kelompok, saran, atau warga belajar dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ketersediaan sumbernya baik yang menyangkut pamong belajar, sumber belajar manusiawi atau fasilitator, pendanaan fasilitator belajar, dan waktu yang tersedia. Karena materi pembelajaran ini diarahkan pada pencapaian tujuan baik yang mencakup domain tujuan maupun tingkat kedalamannya. Artinya bahwa makin dalam atau makin tinggi tujuan pembelajaran, maka lokasi waktu yang dibutuhkan makin panjang. Demikian pula kompleks isi atau materi pembelajaran, maka makin panjang waktu yang dibutuhkan. Makin penting materi yang diajarkan, maka akan makin bersifat keharusan atau mutlak. Makin tinggi kebudayaan dan materi yang kurang penting berada pada prioritas urutan yang paling bawah. Tujuan ini untuk penyelenggaraan program kejar agar warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri, bekerja mencapai nafkah, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga siap menghadapi persaingan kerja di masa depan. Yang selanjutnya, pendukung dan penghambat. Yang pertama, kondisi tutor menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tinggi, yaitu S1 mencapai 70% dan SMA mencapai 30%. Semakin lama menjadi tutor selama 4 tahun mencapai 63,33%. Beban mengajar tutor yang ringan setiap satu mata pelajaran mencapai 86,67%. Peningkatan pemahaman tutor mengenai paket B melalui pelatihan serta honorarium yang memadai, yaitu 90%, dan uang transport yang cukup, yaitu 70%, merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang sesuai dengan materi belajar, yaitu ceramah mencapai 100% serta metode yang mendapat respon atau simpati dari warga belajar, yaitu ceramah mencapai 93,34%, berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, bahan belajar yang pengadaannya lancar 80%, serta persediaan memadai 90% dan sesuai dengan kondisi warga belajar 70%, sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran, apalagi ditambah dengan kesesuaian disiplin ilmu yang dimiliki oleh tutor dan bahan belajar mencapai 76,67%. Yang keempat, saran prasarana serta tempat pembelajaran yang memadai 100% dan kondisi yang memungkinkan dipakai pembelajaran 100% berimplikasi pada lancarnya pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, waktu belajar dianggap memadai untuk mencapaikan materi atau
bahan belajar asalkan tutor dapat memanfaatkan waktu tersedia dengan baik 80%. Yang keenam, media atau alat media belajar masih kurang. Dalam hal ketersediaannya hanya 60%. Di samping itu kondisi media yang tersedia tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran, yaitu 63,33%. Hal tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, mengenai evaluasi belajar, tutor paket B sudah melakukan, tetapi yang sering digunakan adalah evaluasi formatif, hanya mencapai 90%. Hal tersebut disebabkan kondisi warga belajar serta tutor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evaluasi model lain. Selanjutnya yaitu motivasi dan dorongan warga belajar mengikuti kelompok belajar. Motivasi warga belajar adalah dorongan yang terdapat pada warga belajar, kondisi fisik dan psikologis untuk mencapai tujuan tanpa memandang batas usia. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi warga belajar yaitu kondisi jasmani dan rohani, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, latar belakang keluarga, tingkah pendidikan orang tua, dan ekonomi. Maksud di sini motivasi warga belajar ini agar semua warga belajar terdorong karena kondisinya baik atau psikologinya kuat. Nah, juga faktor motivasi juga dari warga belajar itu kondisi jasmani dan rohaninya kuat, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial seperti latar belakang keluarga, tingkah pendidikan orang tua, dan ekonomi.